Ya, halo dan balik lagi di video Icework. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan kasih tutorial untuk bagaimana cara kalian bisa mengubah notifikasi smartphone Android jadi kayak Dynamic Island atau seperti yang ada di iPhone 14 Pro yang kayak gini. Oke, untuk caranya sendiri kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Dynamic Spot yang bisa kalian unduh secara gratis di Google Play Store. Oke, ini kebetulan gue udah download dan gue sudah melakukan pembelian karena untuk versi Pro-nya sendiri nggak terlalu mahal, hanya 19.000, dan akhirnya gue milih untuk upgrade ke versi Pro-nya yang mana nggak ada iklan dan juga bisa unlock beberapa fitur yang tidak ada di versi gratisnya. Oke, ini kita next saja. Kemudian di tampilan awal ini kalian akan langsung diarahkan ke bagian setup, langsung aja klik pada select apps. Kemudian kamu bisa menceklis semua aplikasi yang ada di sini ya. Aplikasi yang ada di sini dengan cara centang pada bagian all ini supaya dia ke checklist, kemudian kalian back. Setelah itu masuk ke bagian selanjutnya yakni notification access supaya bisa menampilkan notifikasi. Dan kamu bisa langsung pilih yang Dynamic Spot dan pilih Allow Notification Access. Lanjut pilih Allow juga. Nah, dan terakhir baru masuk ke Draw on Screen. Pilih, kalau ada muncul kayak gini, langsung aja pilih Next. Kemudian cari pada Dynamic Spot nih yang ada di paling atas, tap ke sini lalu pilih hidupkan dan pilih izinkan atau allow. Sesuaikan aja dengan perangkat yang kalian gunakan. Kebetulan di sini gue pakai FOX di smartphone Redmi Note 5 Pro. Kalau udah kita langsung done aja. Nah, ini ada keterangannya ya, Dynamic Spot Pro. Dan kalau kalian lihat ini, kalau gue sampling atau gue tekan pada tombol play, dia akan menampilkan notifikasi yang seperti ini. Ya, di bagian atas ini. Nah, untuk mengaturnya kita bisa em, melakukan setting pada bagian notification yang ini. Ini untuk versi gratis atau pro mungkin akan gue sesuaikan juga ya. Tapi ini yang gue pakai. Untuk apps kan udah, kita masuk ke battery atau baterai. Kita pilih phone is charging, kemudian phone is fully charged, sama baterai low. Ini gunanya ketika kalian ngecas nanti akan muncul notif. Kalau baterai kalian full juga akan muncul notif, dan kalau baterai kalian low itu muncul notif juga. Kita back lagi. Kemudian di sini ada ignore notification. Kalau gua milihnya di off aja supaya ketika dalam kondisi layar mati notifikasinya tetap muncul juga. Nah, untuk yang belum mengupgrade ke versi Pro mungkin block sistem pop-up-nya ini belum muncul ya. Tapi karena gue udah ada, jadi gue hidupkan aja. Kalau kalian nggak ada nggak apa-apa, karena kalian bisa You can also disable notification pop-up in system notification kayak gitu. Tetap bisa di disable juga kok secara manual. Tapi karena ada fiturnya di sini, jadi gue hidupkan aja. Oke, ini sampel dari notifnya tadi, kita hilangkan dulu lah. Kemudian kita back dari notification tadi, kita pilih ke pop-up settings. Kita tap, ini gunanya untuk mengatur positioning atau ukuran dari pop-up notification-nya. Nah, ini untuk bagian dimensionnya, gue biarin aja default, tapi untuk position vertikalnya, gue nggak mau dia ngalingin jam, karena jam gue ada di tengah, jadi gue tambahin dia sekitar berapa px gitu ya, sampai sekiranya pas aja sih. Oke, misal ada di sini lah ya. Kalau udah, size horizontalnya kalau mau lebih lebar silahkan diperbesar, ditambahin aja ke ukuran yang kalian mau. Cuman minusnya di sini kalau kita scroll langsung jauh gini dia nggak bisa langsung tampil preview ya. Tuh, jadi harus diberhentiin dulu slidernya baru nongol, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian untuk edge roundingnya gue biarin aja di 40. Kalau udah kita back. Kemudian untuk ini interactionnya kalian ada pilihannya, gue nggak tahu ya, kalau kayaknya di gratis juga sama aja versi gratisnya. Untuk interactionnya gue single tapnya itu open apps, kemudian untuk long pressnya itu expand, dan ini swipe to clearnya gue hidupkan supaya gue bisa swipe ya. Kemudian di bagian auto hide small pop upnya ini gue arahin ke yang paling sebentar atau 5 detik. Gunanya adalah ketika notifnya itu muncul dia akan otomatis hilang ketika sudah berlalu 5 detik lah ya, 5 second lah pokoknya. Jadi nggak terlalu nongol terus. Kemudian ini yang ininya juga gue atur di 4 detik aja lah. Ini gunanya ketika notifikasi itu ke expand, dia akan otomatis tertutup setelah 4 detik. Dan kalau ininya hidup, when touching outside, jadi ketika kalian nge-expand notifikasinya, kalian tap bagian lain, dia 4 detik dari itu dia akan otomatis terhide. Sorry gue skip satu bagian untuk bagian approach. Ini juga sedikit penting menurut gue ya, karena di sini
Lo bisa milih icon, iconnya tuh mau gunain apa, kontak atau use app icon. Kalau gue milihnya yang kedua ini. Kemudian untuk generalnya ini gue hidupkan juga untuk allow to pop-ups. Dan mungkin kalau kalian yang masih pakai versi gratis untuk show on lock screen-nya nggak hidup ya, gue nggak tahu juga. Tapi karena gue ada, jadi gue hidupkan aja. Tapi kalaupun nggak apa namanya, nggak muncul atau kalian nggak pakai versi pro pun nggak masalah sih menurut gue. Kemudian yang paling terakhir di animationnya gue hidupkan untuk pop effect seperti iOS Dynamic Island. Supaya hasilnya jadi ada dia bulat dulu baru ngelebar kayak gitu. Oke, kalau udah kesini, ini udah selesai semua berarti setupnya ya. Untuk pop-up setting dan lain segala macamnya. Yang tadi gue bilang untuk masalah blocking notification yang bawaan dari smartphone kita, kalian tinggal masuk aja ke bagian settings, kemudian kalian bisa cari di sini. Gue nggak tahu ya untuk setiap ponsel mungkin akan berbeda settingannya, tapi kalau gue pakainya itu notification. Ini gue ketik. Dan ini masuknya ada di settings the Evolver. Mungkin teman-teman yang pakai Evo X udah pasti tahu sama settingan ini ya. Ini gue klik yang di sini notificationsnya, masuk ke notification lagi. Nah di sini kan ada tuh red ticker, terus juga ambience add lighting segala macam, ada heads up. Nah yang bakal gue matiin adalah heads up setting gitu ya. Karena heads up setting itu yang muncul ke bawah gitu, notifnya dari pop up dari status bar ke bawah gitu ya. Ini gue tap dan ini gue matiin karena kan tadi awalnya gini ya kan, dia langsung gue matiin kayak gini. Jadi ketika ada notifikasi dia akan tidak akan nongol. Contoh nih gue hidupkan ya, gue hidupkan seperti ini dan gue akan coba untuk berkirim pesan WhatsApp lah. Nah jadi ada dua gini kan, yang ini notif bawaan, yang atasnya yang tadi dari dynamic spot itu. Oke, ini kita bersihkan dulu lah notifikasinya. Kita kembali lagi ke pengaturan yang tadi. Oke, di heads up-nya kita coba mati ini. Oke, seperti ini ya. Kita kembali ke layar utama untuk melakukan pengecekan lagi. Dan hasilnya tidak ada notifikasi yang muncul, hanya ini saja. Tinggal kalian tap agak lama untuk ngebuka ininya. Dan kalau kalian mutar musik juga, kayak contoh di sini gue menggunakan Spotify. Kita coba play, tapi volumenya gue kecilin dulu takut kena copyright. Oke, kita matiin dulu volumenya. Sorry, bener gak sih? Oh iya. Kita coba play. Nah, di bagian atasnya akan muncul. Dan kalau kita tap agak lama, dia akan muncul ininya. Bisa next dari sini gitu kan, kayak gini segala macemnya, kayak gitu. Nah, menurut gue aplikasi ini membantu banget karena memang dari sekian banyak, apalagi semenjak munculnya tren notification dari Dynamic Island seperti iPhone ini atau iPhone 14 ini, jelas banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan yang dengan embel-embel Dynamic Island-nya juga. Dan tadi sih satu lagi yang masalah block pop-up notification itu dari aplikasi Dynamic Spot ini, walaupun tulisannya ada gitu kan, udah di setup untuk untuk nih block system pop-up nih yang ini, tapi tetap aja gitu nggak bisa diaktifkan walaupun gue udah menggunakan versi pro ya. Walaupun gue udah menggunakan versi pro dan gue harus melakukan disable pop-up atau heads up secara manual dari pengaturan. Tapi it's okay lah. At least gue baru ini menemukan aplikasi yang menurut gue worth it buat untuk digunakan. Dan ini sumpah untuk pro-nya sendiri nggak begitu mahal sih. Cuman 19.000 kalian bisa beli di bagian sini. Kalian udah dapat semua fiturnya, walaupun memang harusnya masih bisa diperbaiki lagi sih ya. Terlebih untuk di bagian notificationnya, di bagian pop-up setting, di bagian appearance-nya harusnya bisa ditambahin teks supaya kita bisa lihat pesan atau teks yang muncul dari notifikasi yang ada di smartphone kita. Tapi at least balik lagi gue bilang ini worth it banget lah untuk 19.000 ya. Dan mungkin segitu aja dulu untuk tutorial dan juga cara singkat dari gue mengenai cara mengubah notifikasi Android menjadi seperti iPhone 14 atau menggunakan Dynamic Island. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.